Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, walaupun warnanya bullish tapi masih berasa bearish banget ya. Karena Bitcoinnya belum apa-apa nih, masih 30.000 dan sangkut saya pun belum kejebut apa-apa. Apalagi di Shiba Inu, gila Shiba Inu makin dalam aja ya. Fortune, Dogecoin, Tron, Ethereum, BNB, Cardano, Solana, Decentraland dan beberapa altcoin lainnya itu rata-rata masih sangkut ya. Tapi memang harus begitu sih, karena kalau nggak sangkut itu nggak gurih gitu. Padahal kalau sangkutnya dalam tuh nangis ya, bukan gurih lagi ya. Nah, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Buang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga. Saya tunggu ya. 1, 2, 3 subscribe. Nah, bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjano Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan follow juga Twitter terbaru dari Arjano Crypto. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, hari ini itu datang dari token Luna. Wah, hari ini kayaknya melempem banget ya. Harganya Rp2 pas nih ya. Kemarin tuh 2,6, 2,7, 2,4. Nah, turun lagi nih, tembus ke Rp1 nih. Wah, berat banget, kayaknya mau ke Rp5 aja berat banget. Karena supply-nya itu kurang lebih 7 triliun token. Gila, banyak banget ya. Gimana nggak berat banget nih? Mimpi ke $1 aja berat banget. Kalian bisa cek saya di video saya sebelumnya. Apakah mungkin bisa mencapai dengan $1? Kalian bisa lihat di video kemarin. Jawabannya itu mustahil ketika supply mereka kurang lebih dari 7 triliun token. Nah, wacana mereka telah ingin melakukan pembaruan terbaru yang mana itu dilakukan oleh Dogecoin, yang mana mereka bakal membagi 2 blockchain sekaligus, ada blockchain Terra Luna dan blockchain Terra Luna Classic ya. Di sini mereka ada sistem voting. Voting ini yang mana itu dikembalikan katanya kepada komunitas yang mana ngomong-ngomong ya. Padahal sebelumnya itu komunitas itu lebih setuju mereka melakukan pembakaran besar-besaran dan melakukan buyback karena di situ mereka berfokus untuk mengurangi supply-nya. Itu yang diinginkan komunitas. Tapi ketika voting tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 Mei kemarin, itu ternyata datanya kok malah lebih banyak yang setuju dengan project dari Dogecoin. Padahal sebelum-sebelumnya itu gembor-gembornya mereka lebih setuju dan lebih menginginkan hal mengurangi supply atau melakukan pembakaran dari total supply yang beredar dari saat ini buat Terra Luna. Nah, apakah ini manipulasi atau hanya benar-benar untuk mendukung project dari Dogecoin? Nah, ini nggak ada yang tahu ya, karena yang tahu pasti yang menyelenggarakan hal tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini laporan ya, menurut pernyataan resmi Terra, lebih dari 79% itu anggotanya telah menyetujui. Jadi mereka juga telah melakukan voting nih, katanya di dalam anggota mereka juga sendiri. Katanya lebih dari 79%. Terus yang sekitar 21%-nya dipecat gitu ya. Gara-gara nggak setuju jangan project Dogecoin. Nah, tapi nggak tahu nih apa cuman membuat angin segar di komunitas mereka atau di dalam lingkungan pekerjaan mereka, atau hanya ingin mendongkrak dari Terra Luna. Kayaknya kan yang tahu ya semua ya. Kalau kita lihat di sini lebih dari 17% itu anggota mereka tuh setuju ya di sini ya untuk mengimplementasikan rencana kebangkitan dari blockchain mereka tanpa menggunakan stablecoin algoritma. Dan keputusan ini dibuat oleh beberapa anggota network ya. Terlepas dari perdebatan ekstensif yang diprakarsai oleh beberapa anggota komunitas selama beberapa hari terakhir ketika jatuhnya Terra Luna ya. Jadi sebagian besar itu pemangku kepentingan telah menyetujui inisiatif saat ini karena memberikan satu-satunya kesempatan ya. Karena itulah yang jalannya kata si Dogecoin ya. Kesempatan untuk memulihkan beberapa fungsionalitas blockchain dalam jangka waktu yang minimum ya, atau yang paling rendah lah ya.
dan paling singkat menurut mereka di sini. Kemudian ada beberapa kunci inisiatif yang dilakukan oleh Duocon ya di sini. Memiliki beberapa utama seperti sistem baru tidak akan menggunakan stablecoin algoritmik apapun untuk meminimalkan resiko terhadap keberlanjutannya. Kemudian blockchain rantai lama itu akan disebut Terra Classic. Nah, jadi yang lama itu Terra Luna yang tadi blockchain Terra Luna sebelumnya itu dikatakan sebagai Terra Luna Classic. Dan yang baru itu akan disebut sebagai Terra. Nah, jadi Terra Luna ini bank terbaru saat ini. Dengan masing-masing token LUNC atau LUNC dan Luna. Kedua, airdrop akan digunakan untuk menyelesaikan distribusi awal token Luna baru yang menargetkan pengembang, pemangku kepentingan, dan pemegang Luna kepentingan dari beberapa Terra Luna dan Terra Luna Classic. Yang ketiga adalah dompet TFL itu akan dihapus kata ini untuk mengubah Terra menjadi jaringan milik komunitas mereka. Dan yang keempat adalah sebagian besar dari distribusi token itu akan dialokasikan untuk munculnya pelarian untuk pengembang DApp yang ada. Selain itu juga nih, dokumen tersebut menyatakan niat untuk mengintegrasikan kepentingan pengembang dengan kesuksesan jangka panjang seluruh ekosistem. Namun, rincian yang relevan itu tadi dari implementasi inisiatif ini nggak bisa diuraikan ya, karena di sini masih belum tahu kegunaannya seperti apa nanti kelanjutannya. Dan yang kelima adalah inflasi token diharapkan dapat digunakan untuk menciptakan insentif tambahan untuk keamanan jaringan ya. Rencana baru menyatakan bahwa target imbalan taruhan itu atau staking itu akan menjadi sekitar 7% per tahun. Kecil banget staking 7% per tahun ya. Dibandingkan dengan hadiah staking Luna sebelumnya sebesar 19,5% ya. Yang tahun sebelumnya aja itu 19,5%. Sedangkan setahun ini itu hanya 7%. Ini kecil banget. Udah tokennya makin murah, kemudian stakingnya makin kecil. Malah sekarang kok kebalik ini ya. Kemudian inisiatif baru ini dapat berkontribusi pada munculnya sistem yang lebih berkelanjutan. Jadi sebenarnya heran ya. Padahal stakingnya ke depan ini bakal rendah banget 7%, sedangkan yang sebelumnya adalah 19,5%. Tapi komunitasnya kok setuju? Apakah benar itu benar-benar dari komunitasnya? Nah, hanya waktu yang menjawab. Tapi nggak ada saran lagi sih, cuman itulah salah satu kata si Duocon untuk merubah atau memperbarui dari Terra Luna tersebut. Nah, distribusi token berikutnya itu akan direalisasikan sesuai dengan rencana. Kelahiran kembali yang baru-baru ini disetujui. Kumpulan komunitas akan menjadi 25%. Jadi benar-benar katanya ke komunitas nih. Dan itu harus dikontrol oleh tata kelola yang dipertaruhkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Kemudian pemegang Luna praserangan akan menerima 35% nih. Dan turunan tambahan itu akan digunakan tergantung pada saldo Luna yang dipegang oleh beberapa wallet tersebut nih. Pemegang UST atau praserangan dan pemegang Luna token juga itu masing-masing akan menerima 10%. Akhirnya 20% akan dialokasikan untuk memegang UST pasca serangan tersebut ya. Duocon menyarankan bahwa distribusi tersebut akan memungkinkan mencegah potensi konflik kepentingan dan berkontribusi pada keberlanjutan sistemnya. Kemudian apa sisi positifnya dari wacana Duocon tersebut ya? Jadi pertama adalah tata kelola komunitas dan tidak adanya stablecoin algoritmik ya harus berkontribusi pada keberlanjutan jaringan yang lebih tinggi dengan minimalkan resiko yang diamati di masa lalu lah. Kemudian imbalan taruhan anuahnya ya, atau beberapa stakingnya yang moderat dapat mencegah munculnya operasi manipulatif nih katanya. Dan alokasi dana yang tidak proporsional. Kemudian sisi negatifnya apa sih bang? Oke, sisi negatifnya adalah Terra ini masih kekurangan inovasi yang secara positif dapat membedakannya dari para pesaing utamanya ya. Terlepas dari klaim Duocon ya, algoritma spesifik yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sistem dan keseimbangan kepentingan masih belum jelas. Karena resiko dan fokus beberapa ini berlebihan dan pada keuntungan jangka pendek itu dibandingkan keberlanjutan jangka panjang. Jadi si Duocon ini hanya memikirkan untuk jangka pendeknya saja ya, belum berpikir bagaimana project mereka ini setelah itu. Jadi mereka ini sepertinya kebakaran jenggot ketika harga Terra Luna crash dan mereka berusaha dalam waktu cepat mendongkrak harganya. Sepertinya ini agak mustahil banget ya. Apalagi saat ini supply-nya gila, kurang lebih dari 7 triliun token. Dan harusnya pengembangnya tersebut itu harus melakukan buyback dan pembakaran besar-besaran yang mana kata si Changpeng juga itu harus membutuhkan dana yang luar biasa besar banget. Dan nih, ada peringatan lagi nih, otoritas Korea Selatan khawatir tentang investor yang bertaruh atau melakukan pembelian lagi pada kembalinya si Terra Luna. Nah, jadi ini si otoritas jasa keuangan Korea Selatan itu khawatir ya, ketika harga Terra Luna crash ternyata banyak yang malah melakukan pembelian lagi bagi Terra Luna. Dan mereka mengkhawatirkan hal tersebut ini hanya momen sesaat, jadi ini belum
Dianjurkan banget katanya untuk melakukan pembelian nih. Ada beberapa lonjakan pembelian dari spekulan, seberapa Luna akan melakukan rebound ajaib katanya di sini ya. Dengan beberapa berpegang pada keyakinan bahwa itu terlalu besar untuk dibiarkan. Sejak mereka jatuh sekitar 2 minggu yang lalu. Oke, Luna juga bernilai sekitar di tank tadinya itu pada 100 dolar. Saat ini gila harganya 1,9 rupiah tadi ya. Bahkan ada salah satu blogger yang menyatakan bahwa Luna pernah menjadi mata uang utama dari 10 besar kapitalisasi pasar ya di sini ya. Jadi mereka akan melakukan apapun untuk menghidupkannya kembali, kata beberapa seorang investor yang beroptimis dengan blog yang di online Korea Selatan tersebut. Tanpa merinci seperti siapa mereka itu ya, blogger tersebut menyatakan bahwa selama akhir pekan ia menggunakan pertukaran mata uang digital global atau Huobi Global itu untuk membeli 300.000 Luna dengan harga 0,33 won atau setara dengan 0,003 dolar per koinnya. Sementara itu, perusahaan Elliptic yang beredar di Korea Selatan dia rugi sampai dengan 42 miliar dolar. Ini gila banget ya. Kedua token tersebut terkait dengan Terra platform blockchain yang mana itu sama-sama didirikan oleh si Do Kwon. Kemudian, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan saat ini telah mengambil beberapa kenaikan yang tak terduga dalam pembelian pada hari kemarin ya. Jadi banyak sekali nih ternyata yang melakukan pembelian dari Terra Luna. Ternyata di sini Jasa Keuangan Korea Selatan mengingatkannya dan mereka mengeluarkan peringatan kepada publik untuk menahan diri dari berinvestasi di Luna sebagai hasilnya. Menurut sebuah sumber di FCC yang seperti biasa bagi para viewer Korea Selatan, menolak disebutkan namanya jumlah orang yang berinvestasi dalam mata uang kripto yang mati atau yang memang sudah crash itu katanya lebih dari 50% hanya dalam waktu 2 hari di bursa utama Korea Selatan atau Huobi Global itu mencapai total sampai dengan 280.000 orang gila per tanggal 15 Mei kemarin. Jadi di saat harga Terra Luna crash, wah ini banyak sekali melakukan pembelian nih. Padahal belinya itu bukan di harga 1 rupiah atau 0, rupiahan ya, 0,1 rupiah bukan ya. Tapi ada harganya 500 rupiah, 1000 rupiah, 500 ribu rupiah, 200 ribu, 10 ribu. Bahkan ada yang harganya 100 rupiah aja belum kejemput apa-apa. Nah, makanya Jasa Keuangan Korea Selatan itu telah bilang mereka menyarankan saat ini untuk menahan diri dari berinvestasi di token Luna. Dan ada kabar tidak mengenakan lagi nih. Wah, nih tidak akan lama lagi Terra Luna bakal delisting katanya di sini ya. Kalau kita lihat ada pertukaran Bithumb dan Upbit ya, yang mana ini adalah dua bursa utama Korea Selatan telah mengumumkan bahwa mereka itu akan menghentikan dukungan perdagangan atau trade-nya untuk token Luna. Masing-masing itu pada tanggal 27 Mei dan tanggal 20 Mei apa pada hari ini. Wah gila ngeri banget ya. Selain itu juga ternyata ada bursa lain nih. Ada Coin1 telah menangguhkan simpanan dalam cryptocurrency sebagai persiapan untuk memulihkan delisting pada tanggal 25 Mei. Nah ternyata Coin1 juga delisting Terra Luna ya. Oh, gila ini harganya keberapa lagi? Atau mungkin di bawah 1 rupiah ini ya. Wah benar-benar micin banget ini ya. Tapi memang sih ya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency. Bisa naik sampai dengan jutaan %, bisa crash luar biasa banget. Yes, mungkin itu yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua ini adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.